Hai semuanya, di tutorial ketiga ini saya akan memperkenalkan penggunaan volume dan layer melalui pembuatan sebuah meja klasik. Pertama-tama kita akan membuat sebuah rectangle dengan satuan milimeter, yaitu sebesar 1800 dikali 500 mili. Lalu kita extrude sebesar 750 mili. Lalu kita group. Kemudian berikutnya, kita akan membuat garis bantu menggunakan tab measure. Kita klik di sini, lalu kita klik sebesar 50, sekali lagi sebesar 400, lalu sebesar 50. Kemudian kita copy garis bantu ini ke ujung. Yang berikutnya kita lakukan adalah mengubah layer badannya ke layer tersendiri. Pertama-tama kita masuk ke dalam Windows, lalu ke Entity Info, sekali lagi ke Windows, lalu kita masuk ke layer. Bisa kita lihat dengan mengklik ini, di sini berubah menjadi layer, nama layernya, yaitu layer default yang berupa layer 0. Kita akan memasukkan layer baru, add layer. Kita beri nama badan meja. Lalu kita klik kembali badan meja tadi. Kita klik di sini, lalu kita masuk ke badan meja. Kita beri nama grup ini badan. Jika kita double klik, maka bagian dalamnya akan kelihatan bahwa layernya masih layer yang lama. Karena itu harus kita ubah juga menjadi badan meja. Yang terbaik adalah mengubah layer sebelum kita membuat suatu benda. Kita kembali ke layer 0, kita akan bikin satu garis lagi untuk garis bantu bagian laci, yaitu 150 mili, sekali lagi sebesar 20 mili. Kemudian kita pindah ke layer badan meja, kita akan edit. Kita buat garis. Lalu kita copy garisnya ke bagian belakang. Memilihnya sambil menekan tombol Shift atau tombol Control. Lalu kita copy. Kemudian kita push pull. Kita push ke bagian belakang. Lalu kita beri nilai negatif 20. Kemudian untuk yang berikutnya kita double klik. Berikutnya kita copy bagian atas sehingga membentuk bagian lacinya. Lalu kita push bagian tengah ke dalam untuk bagian kaki sebesar 450 mili. Sekarang kita akan membuat list untuk bagian kakinya. Kita masuk kembali ke bagian badan dengan cara double klik. Kita buat rectangle sebesar 80 mili kali 20 mili. Lalu kita buat garis lengkung dengan menggunakan arc dari tengah sampai ke sini. Kemudian kita hapus bagian ujung-ujungnya.
Setelah itu kita akan melakukan follow me. Pertama-tama kita klik bagian yang akan menjadi panduannya, lalu klik profilnya, klik follow me, lalu klik ini. Follow me ini dapat digunakan misalnya untuk membuat list, profil, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membuat di bagian pinggang, tetapi dengan layer yang terpisah. Jadi pertama-tama kita akan membuat layer baru lagi, yang diberi nama list. Kita pindah ke layer itu, lalu kita masuk ke badan meja, kita klik bagian atas, lalu kita pencet Ctrl+C. Kita keluar, lalu kita paste, Ctrl+V. Lalu di entities kita langsung ubah menjadi layer list. Lalu kita group. Setelah itu double klik. Lalu kita buat rectangle sebesar 20 x 20 ke arah depan. Kita buat profilnya menggunakan arc. Lalu kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Profil ini akan kita pakai lagi untuk bagian top table. Karena itu kita akan copy dulu dengan Ctrl+C. Kemudian kita keluar, kita paste di bagian luarnya untuk dipakai nanti. Sekarang kita kembali ke bagian list. Lalu kita menggunakan follow me. Pertama, klik benda yang akan di follow. Lalu klik follow me. Kemudian klik profilnya. Karena bagian biru yang ada di luar, sedangkan kita ingin adalah bagian positif atau bagian putih yang berada di luar, maka kita select all, klik kanan, lalu kita reverse face. Jangan lupa bahwa bagian biru adalah bagian negatif, sedangkan bagian putih adalah bagian positif yang kita ingin tunjukkan keluar. Kemudian kita akan pindahkan listnya ke badan meja. Langkah berikutnya kita akan membuat top table. Pertama-tama kita akan membuat layer tersendiri lagi. Kita namakan top meja. Kita langsung pindah ke layer tersebut. Lalu kita buat rectangle yang akan menjadi mejanya. Lalu di extrude sebesar 20. Lalu kita group. Sekarang, profil yang tadi akan kita gunakan, kita ambil, kita ganti nama layernya menjadi top meja, lalu kita Ctrl X, double klik ke top meja, lalu Ctrl V. Di mana saja, lalu kita pindahkan ke bagian ujung, agar mudah untuk dilihat. Kemudian kita lakukan follow me sekali lagi. Klik, kemudian klik follow me ke profilnya. Yang terakhir kita akan membuat laci dan pintu dari mejanya. Pertama-tama kita akan kembali ke layer badan meja dan kita matikan layer top meja dan list. Caranya dengan menghilangkan visibilitasnya. Sekarang terasa kegunaan menggunakan layer. Jika tadi kita nyalakan layernya, maka kita kesulitan mencari titik-titik yang akan kita gunakan untuk membuat laci tersebut. Sedangkan jika kita matikan layernya, garis-garisnya akan terlihat lebih jelas. Kita akan membuat rectangle. Lalu kita komponen.
kita beri nama laci. Kita copy dulu komponen ini. Kemudian kita copy lagi. Patokannya bisa menggunakan ini. Kemudian kita masuk, double klik, kita edit komponen ini. Kita extrude, kita push sebesar 10, lalu kita offset sebesar 25, offset lagi sebesar 10, lalu offset lagi sebesar 10. Kemudian kita push ke belakang sebesar 5, lalu kita move bagian tengahnya, lalu kita pencet Alt ke bagian depan, lalu kita beri angka sebesar 5. Klik kanan, lalu kita make unique, sehingga komponen-komponen lainnya tidak terpengaruh. Kita double klik lagi, sekarang kita bisa mengedit tersendiri. Berikutnya kita copy yang ini dari bagian tengah ini ke sini. Lalu klik kanan, kita make unique lagi. Perhatikan bahwa bagian bawah, bagian yang satunya juga masih memiliki sifat yang sama, karena kita membuat make unique-nya secara bersamaan. Sekarang kita copy ke bagian belakangnya. Lalu kita flip ke garis biru, flip along, green direction. Lalu kita geser agar pas. Satu detil lagi, kita copy bagian tengahnya. Patokannya dari sini ke sini. Jangan lupa kita harus membuatnya menjadi unique, make unique. Kita move. Kemudian kita hide layer garisnya, yaitu layer 0. Kita buka layer list dan pop meja, dan jadilah mejanya. Selamat mencoba.